Kisah. Jadi ada satu orang di Instagram ngata-ngatain di DM gitu, belum pakai kata kotor, gue sampai gila ini parah banget ngata-ngatainnya. Terus gue bales dong, emang kenapa konten gue emang bikin lo sakit hati yang bagian mana segala macam gitu, karena gue pengen tahu kritikannya kan. Dan ternyata dibalasnya adalah Oke, gimana nih teman-teman? Masih semangat ya dengan satu pemateri? Oke, tampaknya Kak Aulion sudah masuk. Halo Kak Aulion. Oh, hai. Hai Kak Aulion, gimana nih kabarnya? Halo? Halo, dengar nggak? Dengar. Gimana? Teman-teman, coba dari tadi tuh udah masuk nontonin Kak Jo juga. Oke, wah luar biasa sekali ya. Hari ini Kak Aulion dengan tema yang begitu warna-warni ya. Waduh. Ada apa ini Kak Aulion? Di kamar. Iya. Hai teman-teman, thank you banget kita udah bersedia untuk ngeluangin waktunya untuk malam mingguan bareng ya. Iya, memang semoga bermanfaat. Malam minggu yang produktif gitu ya Kak Aulion ya. Waduh, iya. Oke, Kak Aulion, gimana nih kabarnya Kak Aulion selama pandemi ini, apa aja kegiatannya nih Kak Aulion? Alhamdulillah sehat sekeluarga dan semoga teman-teman juga. Dan strugglingnya adalah harus tetap ini sih, gimana caranya untuk tetap berkarya meskipun di rumah aja, karena itu challenge yang sekarang sih. Gimana caranya biar bikin konten yang emang possible dan emang menyenangkan gitu meskipun kita pandemi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bikin apa-apa, kita jadi kayak dikalahin sama COVID kan kayak nggak seru banget gitu. Jadi kalau dari gue sendiri kayak gue mau nunjukin ke COVID kalau pandemi kayak gini tuh kita masih tetap bisa survive, masih tetap bisa bikin something yang seru, bisa tetap having fun meskipun di rumah aja gitu. Benar banget sih apa yang Kak Aulion bilang, bahwasanya ini bukan dari akhir segalanya, justru ini adalah awal bagi kita ke depannya untuk memulai sesuatu yang lebih hebat bahkan. Oke, Kak Aulion, mungkin tadi adalah pengantar untuk pertanyaan kita kali ini. Mungkin tadi aku sudah mendengar banyak sharing dari Kak Jovi, dan kali ini aku ingin mendengarkan lebih banyak lagi dari Kak Aulion sendiri gitu. Nah, awal mula Kak Aulion ide bikin YouTube ini gimana tuh Kak? Kalau sebenarnya dari kecil udah suka banget sama video ya. Dari dulu emang bercita-cita pengen jadi sutradara, dan dulu udah mulai bikin video sama teman pakai handphone yang masih 3GP, masih kotak-kotak gitu. Iya. Bikin short film yang ada pocongnya, yang ada segala macam gitu. Jadi emang dulu masih explore ini sebenarnya ya gue mau jadi sutradara, tapi sutradara yang kayak gimana. Gue pengen jadi content creator yang gimana, karena kan banyak artiannya luas banget ya. Jadi harus tahu nih content creator yang gimana nih, apakah yang bikin stop motion kah, atau bikin beauty vlogger kah. Jadi emang harus tahu ke arah mana gitu. Jadi dulu masih ngeraba-raba nih gue sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadinya nyoba-nyoba banyak hal. Nah, sampai akhirnya suka banget sama stop motion, dan dulu masih berjuang banget untuk share karya-karya gue. Dulu nggak tahu ya, kayak kalian nggak ngerasain dulu tuh gue masih sharing video pakai infrared. Ada yang pernah pakai infrared nggak? Jadi ini handphone harus ditempelin gini, jadi biar videonya kekirim, atau ngirim videonya juga pakai Bluetooth. Jadi masih susah banget untuk sharing dulu, soalnya belum terkenal banget sama sosial media. Jadi dulu masih kayak untuk sharing video tuh masih manual banget. Gue kalau misalnya kursus lihat video gue dong gitu, pede banget kan, karena gue ngerasa kalau misalnya nggak di share tuh video gue bakal jadi sia-sia aja. Kalau misalnya nggak ditonton sama orang, jadi kayak kasihan banget nih kalau misalnya konten gue jadi orang ya, pasti dia kayak gue mau keluar dong gitu, gue nggak mau di handphone lo doang nih, gue pengen ditonton orang gitu. Jadi gue ada
ada kewajiban untuk gue harus banget nih video harus dikeluarin gitu, harus ditonton sama orang. Ya. Gitu. Dan waktu itu juga salah satunya YouTube juga pertama kali tuh pas ngelihat ada YouTube, ini satu-satunya platform yang bisa gue share. Jadi ya mulai nge-YouTube dari tahun berapa ya? Kayak 2007 2008 deh. Wow. Okay. Menarik ya, Bang, menarik banget. Ya karena kan di mana konten-konten kreator mereka lebih apa ya, subjek itu lebih ke diri sendiri gitu. Nah, tapi lu tampilkan lewat animasi atau lewat stop motion. Awal kepikiran ide itu dari mana sih, Bang? Gitu. Dulu ini lucu sih. Jadi dulu ada handycam yang bisa ngerekam gitu. Dan itu gue nggak sengaja untuk nge-pause sama nge-record. Jadi gimana ya, gue bingung juga nih visualisasinya. Jadi nggak sengaja kepencet record pause, dan ternyata itu jadi kayak efek ting ting ting, jadi kayak animasi, jadi gerak sendiri pas di play gitu. Nah dari situ gue nggak tahu, oh ternyata itu namanya stop motion, jadi animasi yang bergerak. Gue dulu nyebutnya itu video sulap sih, karena kayak bisa gerak dengan sendirinya. Nah dari situ udah mulai apa ya, bisa dibilang norak banget sama animasi itu, jadinya gue mulai explore lebih jauh lagi sih. Oke, berarti nggak langsung lu pertama buat video stop motion itu memang nggak langsung eventnya, nggak langsung masyarakat pun ngelihat, oh ini bagus, tapi ada beberapa tahap ya Bang ya, justru beberapa upload terus gitu ya. Karena gue juga dulu mencari, jadi dulu gue senang banget untuk sama music video, dan gue bikin musik video jadi teman-teman gue yang jadi ceritanya jadi artisnya gitu. Dan dia ada tema pop, terus rock, terus ada bikin short film juga, drama short film yang romantis, terus sama horor juga. Dan dari situ gue nyoba-nyoba, gue lebih seneng yang mana sih gitu, sampai akhirnya gue kayak lebih seneng, gue suka banget sama sesuatu video yang berwarna, yang cheerful, dan yang seru banget untuk ditonton gitu. Ya, dan finally ya sekarang ini abangnya lu udah ngerasain impact-nya yang luar biasa. Nah, BTW Bang, BTW apa yang udah lu dapatkan, kan sebenarnya orang terkadang nggak lihat gitu gimana prosesnya seorang Aulion yang sekarang ini, yang berwarna-warni ini, tapi ada dimulai warna hitam gitu. Wow. Sebenarnya Bang, hidup terlalu banyak hitam putihnya ya, jadi kita perlu warnain gitu. Bener dong, bener-bener. Nah, sebenarnya apa sih Bang lika-liku atau hambatan yang lu hadapi gitu di YouTube ini sendiri? Lika-likunya mungkin dulu terlalu banyak dengerin apa kata orang, jadinya stres, jadinya nggak seneng. Dan kalau nggak seneng ya jadi malas untuk bikin something gitu. Karena yang paling terpenting adalah kita harus jaga diri kita gimana biar kita tetap semangat gitu. Jadi gue percaya kalau kita passion terhadap something, orang bakal ngerasain itu. Kayak misalnya gue suka banget sama sesuatu yang colorful, gue suka banget sama sesuatu misalnya stop motion, dan gue ngerjain itu gue udah ngeluarin seluruh energi gue ke suatu karya itu, pasti penonton akan ngerasain kalau ini karyanya emang passionate banget gitu. Dan itu yang perlu diselamatkan, jadi ya diri sendiri sih. Jadi jangan sampai kita kalah sama apa kata orang lain gitu. Ya, berarti memang musuh terbesar seorang YouTuber juga pada diri sendiri ya Bang ya. Gak hanya ya. Oke, tapi sebenarnya apa sih Bang yang membuat lu, maksudnya kan pasti ngelihat lu sekarang ada aja ya komentar pedas, cibiran, pasti ada dong. Banyak. Dan ya lu melihat itu gimana tuh Bang? Melihat itu semua. Itu gue proses belajar banget sih. Jadi waktu dulu konten gue banyak banget yang nge-hate. Jadi nggak dulu doang sih, tapi sekarang juga sebenarnya banyak yang ada juga yang ngatain. Jadi kalau misalnya teman-teman, jadi teman gue pernah ada yang bilang, Yon kayak konten-konten lo nggak mungkin ada haters ada. Wow, siapa bilang gitu. Kalau misalnya di komen YouTube ada namanya spam komen gitu. Jadi spam komen tuh yang masuk ke kayak tong sampah gitu, yang gimana ya bilang ya spam.
Jadi kalau misalnya gue udah ngefilter kata-kata kotor, jadi kalau misalnya ada yang ngomong kata kotor itu pasti masuknya ke spam. Dan di spam itu banyak banget yang ngatain konten gue, yang sampai kayak udah lo nggak berguna jadi konten creator, udah lo nggak usah bikin konten lagi, atau seluruh kata kotor dikeluarin gitu, ada aja gitu. Dan gue pernah bales, jadi ada kisah. Jadi ada satu orang di Instagram ngata-ngatain di DM gitu, belum pakai kata kotor. Gue sampai gila, ini parah banget ngata-ngatainnya. Terus gue bales dong, emang kenapa konten gue emang bikin lo sakit hati yang bagian mana segala macam gitu, karena gue pengen tahu kritikannya kan. Dan ternyata dibalasnya adalah, yeay, akhirnya dibalas sama Kak Aulion. Kesel banget, gila. Gue kayak, li apaan sih? Gue kayak di prank jadinya. Itu kayak apa ya, masa dari sekian banyaknya yang suka sama konten gue, masa gue bales sama komentar yang negatif, dan ya, yang padahal itu adalah jebakan Batman karena pengen dibales itu caper gitu. Jadi mulai dari situ gue ngerasa haters tuh ada 2 tipe gitu. Jadi ada yang emang ngatain, ada yang caper kayak tadi, sama ada yang ngasih kritikan. Maksudnya kritikan adalah mungkin kayak kontennya ini nih kontennya nggak jelas, lightingnya gelap banget gitu, terus ngomongnya juga nggak jelas, ngomong apa kayak segala macem gitu. Itu kan suatu kritikan yang kita bisa perbaiki di karya selanjutnya kan. Tapi kalau misalnya cuma ngata-ngatain doang, kita nggak tahu nih apa yang salah nih dari konten gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kritik, kalau misalnya mau kritik gitu, langsung kasih tahu apa kesalahannya, jadi biar next time-nya kreator tersebut bisa memperbaikinya gitu. Dan jangan salah lu Bang, justru hater ini adalah fans kita yang dalam tanda kutip mereka yang interest nih kepada kita gitu, sampai lu ceritakan yang tadi gitu. Dan sekarang prosesnya pun udah lu dapatkan seorang audiens sekarang yang mental baja ya, atau masih mental baja nih sekarang? Alhamdulillah gue bisa dibilang udah mulai bodo amat sih sama komentar-komentar kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi yang gue bisa kontrol adalah gue filter komen, kayak misalnya kata-kata kotor atau kata-kata apa gitu. Jadi itu udah pasti langsung ke tong sampah. Jadi gue nggak bisa gue lacak gitu. Jadi ya gue mengkontrol diri gue sendiri dengan cara kayak gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya gini juga sih Bang, apa yang lu sampaikan, bahwasanya orang terkadang memandang diri lu menjadi Aulion tuh enak banget, apalagi dengan kamar-kamar yang sangat luar biasa gitu ya, dengan ornamen-ornamen yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih Bang tanggapan lu bahwasanya YouTuber itu dikenal hidupnya enak, bergelimang harta gitu. Gimana tuh Bang? Bergelimang. Gak, ini gue kalau misalnya lagi syuting, gila mampus banget, berantakan banget. Ini gue kalau lagi talk show aja, jadi gue rapihin gitu. Aduh. Jadi emang sebenarnya behind the scene seorang content creator itu ribet banget, nggak segampang yang orang pikirkan enak-enaknya doang gitu. Dan gue jujur lebih seneng disebutnya bukan YouTuber sih, tapi lebih ke content creator. Karena kalau misalnya YouTuber tuh berarti gue bikin konten buat YouTube doang gitu. Padahal gue sebenarnya emang suka bikin video, dan apa sosial media yang ada ya gue manfaatin di situ. Kayak contohnya Instagram, terus sekarang juga TikTok. Gue juga nguploadnya videonya di TikTok juga. Jadi kalaupun emang amit-amit ya kalau misalnya YouTube, ya jangan sampai sih. Kalau misalnya YouTube bangkrut gitu ya lah, amit-amit YouTube bangkrut, jadi gue tetap bisa, gue cari rumah yang lain, rumah kreator yang lain yang bisa gue tampilkan videonya gitu. Jadi gue lebih senang disebutnya konten kreator. Nah, jadi kreator itu enak kalau misalnya nggak ngikutin apa kata orang lain. Jadi Benar. Jadi konten creator itu enak kalau nggak ngikutin atau nggak peduli sama haters bilang apa gitu. Dan banyak hal yang penonton nggak tahu kali ya sama proses pembuatan konten gitu. Kayak misalnya Nancy Judge, dia research-nya pasti gila-gilaan.
Benar. Terus Chandra Leo misalnya belajar editing atau lightingnya juga gila-gilaan juga, dan atau misalnya Kak Jovi atau Dovi gitu mikirin konsep apa yang bisa menggerakkan anak muda jadi lebih baik gitu. Jadi itu perlu dipikirin gitu, apa prosesnya panjang banget. Terus kalau misalnya gue bikin proses adalah gunting-gunting properti yang rumit dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya di satu video dari konten kreator itu tuh pasti ada perjuangan-perjuangan yang apa ya, yang capek banget dan berantakan banget. Jadi apa ya? Jadi kayak nggak bisa ngeremehin seorang konten creator gitu, karena tiap konten creator pasti punya perjuangan di balik tiap konten-kontennya gitu. Makanya jahat banget kalau misalnya nih orang udah bikin susah-susah terus tiba-tiba kalian komen kayak apa nih sampah gitu. Ya Allah nyesek. Tapi gue udah melewati masa-masa itu. Kalau misalnya konten gue dibilang sampah, gue udah mulai kayak biasa aja sih. Mungkin, nah ini bahayanya kalau misalnya ada teman-teman yang baru terjun ke dunia konten kreator, terus ada yang bilang nih strangers tiba-tiba ngomong video lo sampah, terus dengan komen kayak gitu jadi nggak mau bikin lagi, itu kan kasihan gitu. Jadi makanya kalau komen tuh dipikirin gitu. Sumpah kalau misal komen nih, gue jadi curhat nih. Gue kadang penasaran deh sama, misalnya ini ada yang komen yang jahat nih ya, itu orang yang ngetik tuh emang nggak mikirin ya, gue jahat nggak sih ngetik kayak gini gitu loh. Makanya apa ya, kita harus, kalau misalnya kita mau komen tuh harus dibaca ulang nih, terus bayangin nih, ini gue jahat nggak sih gitu, apakah bakal nyakitin dia atau gimana gitu. Gitulah, itu salah satu misi gue sebagai content creator untuk gimana teman-teman untuk nggak spread hate comment sih. Kalau misalnya dari komentar netizen itu ada saran dari dia, ya kita bisa ambil saran tersebut. Kayak contohnya, misalnya secara teknis, apa nih videonya gerak-gerak gue pusing mau muntah aja gitu. Berarti kan meskipun ada misalnya ngatain mau muntah aja, tapi ada keywordnya nih. Oh ternyata karena video gue terlalu banyak goyangnya, berarti next time-nya harus